Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, pernahkah kita merasa hidup ini terasa begitu berat? Seakan setiap langkah penuh dengan ujian, setiap doa seakan tertahan di langit, dan setiap usaha yang kita lakukan sering berujung pada rasa lelah? Banyak orang mencari solusi pada kekuatan dirinya sendiri, pada materi, pada bantuan manusia, atau bahkan pada jalan-jalan pintas yang justru menambah masalah. Padahal, Allah telah memberikan jalan yang paling mudah, libatkan Dia dalam setiap urusan hidup kita. Mengapa kita harus melibatkan Allah? Karena Dialah pemilik segala sesuatu. Kita hanyalah hamba yang lemah, yang tidak punya daya tanpa izinnya. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya." Ayat ini adalah kunci besar. Jika kita libatkan Allah, Dia yang akan menyelesaikan urusan kita. Tidak ada yang lebih menenangkan hati selain keyakinan bahwa semua urusan ada di tangannya. Masalah yang terasa berat, bila kita serahkan kepada Allah, akan menjadi ringan. Bukan karena masalahnya hilang, tapi karena hati kita dipenuhi dengan ketenangan darinya. Melibatkan Allah bukan berarti kita berhenti berusaha. Justru kita tetap bekerja, tetap berikhtiar, tetapi hati kita bersandar penuh kepada Allah. Misalnya, ketika kita bekerja mencari nafkah, jangan hanya mengandalkan keterampilan, tapi sertakan doa agar pekerjaan itu diberkahi. Saat kita sakit, jangan hanya mengandalkan obat, tapi hadirkan Allah dalam doa dan keyakinan bahwa Dia Maha Penyembuh. Bahkan dalam urusan kecil seperti memilih kata dalam berbicara, melangkahkan kaki keluar rumah, atau menata rencana harian, libatkan Allah di dalamnya. Hidup ini akan terasa berbeda. Hati yang tadinya penuh kegelisahan akan berubah menjadi lapang. Sebab, siapapun yang menggantungkan dirinya kepada Allah tidak akan pernah dikecewakan. Saudaraku, bagaimana cara melibatkan Allah dalam kehidupan kita sehari-hari? Salah satu caranya adalah dengan doa dan zikir. Rasulullah bersabda, "Doa adalah inti ibadah." Hadis riwayat Tirmizi. Doa bukan sekadar permintaan. Doa adalah pengakuan bahwa kita lemah dan Allah Maha Kuasa. Dengan berdoa, kita mengakui bahwa segala urusan kita tidak akan berjalan tanpa izinnya. Maka, biasakanlah untuk berdoa dalam segala keadaan. Bukan hanya saat kita kesulitan, tapi juga ketika kita mendapatkan nikmat. Saat akan bekerja, berdoalah. Saat akan makan, berdoalah. Bahkan ketika akan tidur, libatkan Allah dengan doa dan zikir. Zikir pun demikian. Dengan mengingat Allah, hati kita akan tenang. Allah berfirman, "Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenteram." Bayangkan, jika hati ini selalu terhubung dengan Allah melalui zikir, maka setiap langkah hidup kita akan terasa ringan. Masalah yang sama yang dihadapi orang lain mungkin membuat mereka stres, tetapi bagi orang yang dekat dengan Allah, masalah itu justru menjadi ladang pahala dan kesempatan untuk mendekat kepadanya. Maka, mulai biasakanlah zikir pagi dan petang. Mulailah dengan membaca Alhamdulillah dalam setiap nikmat kecil. Mulailah dengan menyebut nama Allah dalam setiap aktivitas. Dengan begitu, kita melibatkan Allah dalam keseharian kita, dan hidup pun akan dipenuhi cahaya ketenangan. Saudaraku yang dimuliakan Allah, melibatkan Allah dalam hidup tidak berhenti pada doa dan zikir. Ada satu sikap penting yang menjadi kunci, tawakal. Tawakal berarti menyerahkan segala hasil kepada Allah setelah kita berusaha. Banyak orang salah paham tentang tawakal. Ada yang mengira tawakal itu pasrah tanpa berusaha. Padahal, tawakal sejati adalah bekerja sekuat tenaga, lalu berserah diri penuh kepada Allah. Rasulullah bersabda, "Seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, niscaya kalian akan diberi rezeki sebagaimana burung diberi rezeki. Ia pergi pagi hari dalam keadaan lapar, dan pulang sore hari dalam keadaan kenyang." Hadis riwayat Tirmizi. Perhatikan burung itu. Ia tidak hanya diam di sarang, tapi ia terbang mencari makanan. Namun hatinya tidak pernah khawatir, karena ia yakin Allah yang menjamin rezekinya. Begitu pula kita. Kita harus berusaha, bekerja, berikhtiar, tapi jangan sampai hati kita menggantungkan hasil pada usaha semata. Hasil ada di tangan Allah.
Tawakal itu seperti berjalan di jalan yang panjang dan terjal, namun kita tahu ada yang menuntun dan menjaga kita. Meski jalan itu sulit, hati terasa tenang karena kita percaya pada Allah. Inilah rahasia mengapa orang yang bertawakal hidupnya lebih damai. Mereka tidak dikuasai rasa takut berlebihan, tidak tenggelam dalam rasa cemas, karena yakin semua sudah diatur Allah. Saudaraku, banyak orang terjebak dalam kesedihan karena terlalu sibuk memikirkan hasil. Ketika gagal, mereka putus asa. Ketika berhasil, mereka sombong. Padahal, orang yang bertawakal tidak akan demikian. Jika berhasil, ia bersyukur karena itu karunia Allah. Jika gagal, ia tetap tenang karena yakin ada hikmah yang lebih baik. Jadi, libatkan Allah dengan tawakal. Setiap kali engkau menutup doa, katakan dalam hati, "Ya Allah, aku serahkan semua hasil hanya kepadamu. Engkaulah sebaik-baik penolong." Dengan begitu, masalah hidup yang terasa berat pun akan menjadi ringan, karena kita tahu kita tidak menanggungnya sendiri, Allah yang menanggung bersama kita. Saudaraku, melibatkan Allah juga berarti belajar sabar dalam menghadapi setiap ujian. Tidak ada hidup tanpa masalah. Namun, bagaimana kita menyikapinya yang akan menentukan apakah masalah itu menjadi beban atau menjadi jalan menuju ketenangan. Allah berfirman, "Dan bersabarlah, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar." Perhatikan, Allah menyertai orang yang sabar. Artinya, ketika kita bersabar, kita tidak sendirian. Kita ditemani oleh Allah, Zat yang Maha Menguatkan. Maka tidak heran jika sabar menjadi salah satu kunci terbesar dalam menghadapi kehidupan. Sabar bukan berarti pasrah tanpa usaha. Sabar adalah bertahan dalam ketaatan ketika sulit, menjauhi larangan meski menggoda, dan menerima takdir Allah meski terasa pahit. Sabar itu memang berat, tapi disitulah nilainya. Rasulullah bersabda, "Sabar adalah cahaya." Hadis riwayat Muslim. Cahaya itu menuntun kita ketika jalan gelap. Bayangkan jika kita menghadapi masalah tanpa sabar, hati akan gelap, dipenuhi amarah, putus asa, dan keluhan. Namun, dengan sabar, kita bisa melihat jalan keluar yang Allah sediakan. Sabar juga mengajarkan kita untuk tidak terburu-buru. Kadang kita ingin semua masalah selesai sekarang juga. Padahal, Allah punya waktu terbaik untuk setiap doa kita. Dengan sabar, kita belajar percaya pada waktu Allah. Hati pun tenang, meski masalah belum selesai, karena kita yakin penyelesaian pasti datang di saat yang tepat. Maka, jika engkau menghadapi kesulitan, libatkan Allah dengan bersabar. Ucapkan dalam hati, "Ya Allah, kuatkan aku untuk sabar dalam menghadapi ini." Dengan begitu, engkau akan merasakan bahwa kesabaran bukan kelemahan, melainkan kekuatan yang Allah titipkan. Saudaraku yang dicintai Allah, melibatkan Allah bukan hanya saat kita susah, tapi juga saat kita diberi nikmat. Disinilah syukur berperan. Banyak orang ingat Allah saat sulit, tapi lupa ketika senang. Padahal, syukur adalah cara kita menjaga nikmat agar tetap bertahan dan bertambah. Allah berfirman, "Jika kalian bersyukur, pasti aku akan menambah nikmat kepada kalian. Tetapi jika kalian kufur, maka sesungguhnya azabku sangat pedih." Quran Surat Ibrahim ayat 7. Syukur bukan sekadar mengucapkan, "Alhamdulillah." Syukur adalah kesadaran penuh bahwa semua yang kita miliki berasal dari Allah. Kesehatan, rezeki, keluarga, bahkan udara yang kita hirup adalah karunia Allah. Ketika kita mengakui hal ini dengan hati, ucapan, dan perbuatan, maka kita sedang melibatkan Allah dalam hidup kita. Bagaimana cara bersyukur dengan perbuatan? Misalnya, dengan menggunakan nikmat sesuai tujuan Allah memberikannya. Rezeki yang Allah titipkan digunakan untuk kebaikan, bukan untuk maksiat. Waktu luang dipakai untuk ibadah, bukan hanya untuk sia-sia. Kesehatan dijaga agar bisa terus beribadah, bukan disia-siakan. Syukur juga melahirkan ketenangan hati. Orang yang bersyukur tidak akan sibuk membandingkan hidupnya dengan orang lain. Ia sadar, nikmat Allah padanya sudah sangat banyak. Dengan bersyukur, masalah pun terasa ringan. Karena ia melihat bukan hanya kekurangan, tetapi juga karunia besar yang Allah limpahkan. Maka, biasakanlah untuk selalu bersyukur. Setiap pagi ketika membuka mata, katakan,
Alhamdulillah, Engkau masih memberiku kehidupan. Setiap selesai makan, ucapkan syukur. Bahkan setelah menyelesaikan pekerjaan, libatkan Allah dengan syukur. Dengan begitu, hidup akan terasa lapang, karena hati dipenuhi rasa cukup yang datang dari Allah. Saudaraku, melibatkan Allah dalam segala urusan berarti menjadikannya sahabat terdekat kita. Banyak orang curhat pada manusia saat mereka sedih, padahal manusia terbatas. Hanya Allah yang bisa mendengar tanpa lelah, memahami tanpa salah, dan menolong tanpa pamrih. Rasulullah mengajarkan doa indah. Ya Allah, jangan Engkau serahkan aku kepada diriku sendiri walau sekejap mata pun. Doa ini mengajarkan bahwa kita benar-benar butuh Allah dalam setiap detik hidup. Bayangkan, jika kita berjalan tanpa Allah, kita mudah terjatuh dalam dosa, mudah tersesat dalam kesalahan, dan mudah rapuh menghadapi ujian. Tapi jika Allah selalu bersama kita, maka langkah sekecil apapun akan terasa ringan. Jadikan Allah tempat pertama untuk mengadu. Saat hati gelisah, ambillah wudhu, solat 2 rakaat, lalu ceritakan semuanya pada Allah. Saat bingung, berdoalah meminta petunjuknya. Saat gembira, ucapkan syukur dan ceritakan kebahagiaan itu pada Allah dalam doa. Dengan begitu, Allah benar-benar hadir dalam setiap detik hidup kita. Hidup yang melibatkan Allah akan berbeda rasanya. Kita tidak lagi merasa sendiri, tidak lagi gelisah berlebihan, karena kita tahu ada Allah yang selalu bersama kita. Inilah makna dari firman Allah. Dan Dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Quran Surat Al-Hadid, ayat 4. Saudaraku, jika engkau ingin hidup tenang, libatkan Allah dalam segala urusanmu. Mulai dari doa, zikir, tawakal, sabar, syukur, hingga menjadikan Allah sebagai sahabat hidupmu. Maka engkau akan merasakan bahwa hidup ini indah, masalah terasa ringan, dan hati selalu damai. Saudaraku yang dirahmati Allah, salah satu alasan mengapa kita harus selalu melibatkan Allah adalah karena hidup ini penuh ujian. Tidak ada seorang pun yang terbebas darinya. Allah berfirman, "Dan sungguh, kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar." Perhatikan ayat ini. Allah tidak mengatakan, mungkin, atau, barangkali, tetapi, sungguh, kita pasti diuji. Maka, ujian adalah kepastian. Namun di balik itu, Allah juga memberi kabar gembira, ujian adalah jalan menuju derajat yang lebih tinggi di sisinya. Ketika kita tidak melibatkan Allah, ujian terasa berat, bahkan bisa membuat kita putus asa. Namun, bila kita melibatkan Allah, ujian menjadi ringan, bahkan bisa kita syukuri. Bagaimana bisa? Karena kita tahu setiap ujian adalah bukti kasih sayangnya. Allah ingin membersihkan dosa kita, ingin mengangkat derajat kita, ingin mendekatkan kita kepadanya. Ujian ibarat obat pahit. Rasanya tidak enak, tapi menyembuhkan. Begitu pula kesulitan hidup, ia terasa berat, tetapi di baliknya ada hikmah besar. Dengan ujian, kita belajar sabar, tawakal, dan ikhlas. Dengan ujian, kita menyadari bahwa kita ini lemah dan butuh Allah. Rasulullah bersabda, "Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, maka Allah menimpakan musibah kepadanya." Hadis riwayat Bukhari. Jadi, musibah bukan tanda Allah membenci kita, melainkan tanda bahwa Allah sedang memperhatikan kita. Maka jangan pernah merasa sendiri. Saat masalah datang, libatkan Allah. Katakan dalam hati, "Ya Allah, aku yakin ujian ini adalah kasih sayang Mu. Bantu aku melewatinya dengan sabar." Saudaraku, ingatlah, ujian itu sementara, tapi balasan dari Allah abadi. Maka, jangan biarkan masalah membuatmu jatuh. Justru jadikan setiap ujian sebagai alasan untuk semakin dekat kepada Allah. Dengan begitu, ujian yang sama yang membuat orang lain hancur, justru akan membuat kita semakin kuat dan tenang. Saudaraku, selain sabar dan syukur, ada satu kunci penting agar kita benar-benar merasakan ringan dalam hidup, yaitu ikhlas. Ikhlas berarti melakukan segala sesuatu hanya karena Allah, bukan karena manusia, bukan pula karena pujian. Ikhlas membuat hati kita bersih. Saat kita beramal, kita tidak peduli apakah orang melihat atau tidak,
yang penting Allah tahu. Saat kita berbuat baik, kita tidak menunggu balasan dari manusia, karena balasan terbaik hanya dari Allah. Inilah yang membuat hidup kita lebih tenang. Allah berfirman, padahal mereka tidak diperintahkan kecuali untuk menyembah Allah dengan ikhlas menaatinya dalam menjalankan agama. Ikhlas juga berarti menerima takdir dengan lapang dada. Terkadang, kita berusaha keras tapi hasilnya berbeda dari yang kita inginkan. Jika kita tidak ikhlas, hati akan penuh keluh kesah. Tapi jika kita ikhlas, hati akan berkata, inilah yang terbaik menurut Allah untukku. Dengan begitu, masalah terasa ringan. Rasulullah pernah bersabda, sesungguhnya amal itu tergantung niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang ia niatkan. Hadis ini menegaskan betapa pentingnya ikhlas. Bahkan, amal yang kecil jika diniatkan ikhlas karena Allah akan bernilai besar. Sebaliknya, amal yang besar bila hanya untuk pamer akan sia-sia. Saudaraku, melibatkan Allah berarti menjaga niat kita tetap ikhlas. Ketika bekerja, niatkan untuk mencari rezeki halal agar bisa menafkahi keluarga. Ketika belajar, niatkan agar bisa memberi manfaat bagi orang lain. Bahkan ketika menghadapi ujian hidup, niatkan untuk sabar karena Allah. Dengan begitu, setiap langkah hidup menjadi ibadah, dan Allah pun akan memudahkan jalan kita. Ikhlas itu membuat hati lapang. Kita tidak lagi sibuk mengejar pengakuan manusia, karena kita hanya ingin Allah ridha. Inilah yang menjadikan hidup terasa ringan, karena kita hanya fokus pada satu tujuan, Allah semata. Saudaraku yang dimuliakan Allah, mari kita lihat apa buah yang akan kita rasakan bila kita benar-benar melibatkan Allah dalam segala urusan. Pertama, hati akan dipenuhi ketenangan. Tidak ada lagi gelisah berlebihan, karena kita tahu Allah selalu bersama kita. Kedua, hidup terasa lebih ringan. Masalah yang sama yang membuat orang lain stres, bagi kita menjadi ladang pahala. Semua karena kita melihat masalah dengan kacamata iman, bukan dengan hawa nafsu. Ketiga, kita akan merasakan kemudahan dari arah yang tidak disangka-sangka. Allah berfirman, barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan menjadikan baginya jalan keluar, dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangka. Inilah janji Allah. Jika kita melibatkannya, Allah akan memberi jalan keluar. Bahkan ketika semua pintu tertutup, Allah bisa membuka pintu baru yang tidak pernah kita bayangkan. Keempat, kita akan merasakan hidup yang lebih berkah. Berkah artinya kebaikan yang terus bertambah. Rezeki yang sedikit terasa cukup. Waktu yang sempit terasa luas. Hidup yang sederhana terasa bahagia. Semua itu karena Allah memberkahi setiap langkah kita. Saudaraku, inilah buah indah dari melibatkan Allah. Tidak ada yang lebih berharga selain hati yang tenang, hidup yang ringan, dan keberkahan yang mengalir. Maka jangan sia-siakan kesempatan untuk selalu menghadirkan Allah dalam hidup kita. Saudaraku, pada akhirnya kita semua akan kembali kepada Allah. Hidup di dunia hanyalah sementara. Semua masalah, semua ujian, semua kebahagiaan, akan berakhir pada satu titik, perjumpaan dengan Allah. Allah berfirman dengan sangat indah. Hai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan ridha dan diridhai. Maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku, dan masuklah ke dalam surgaku. Ayat ini adalah tujuan akhir kita. Jiwa yang tenang, yang selalu melibatkan Allah dalam hidupnya, akan dipanggil dengan lembut oleh Allah di hari akhir. Tidak ada panggilan yang lebih indah selain panggilan ini. Maka, jangan biarkan hidup kita berlalu tanpa Allah. Libatkan Dia dalam setiap langkah. Saat engkau sedih, sebutlah namanya. Saat engkau gembira, pujilah Dia. Saat engkau bingung, mintalah petunjuknya. Dengan begitu, kita akan menjalani hidup ini dengan tenang, dan kembali kepadanya dengan jiwa yang tenteram. Saudaraku, mari kita akhiri dengan doa. Ya Allah, bimbinglah kami agar selalu melibatkan MU dalam setiap urusan hidup kami. Jadikan hati kami tenang, masalah kami ringan, dan hidup kami penuh berkah. Dan kelak, kembalikan kami kepadamu dalam keadaan engkau ridha dan kami pun ridha kepadamu. Wallahu alam bisyawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.